Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada video ini kita akan membahas materi bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Pertama-tama, perhatikan gambar di bawah ini. Tempat untuk menggambar koordinat kartesius ini disebut dengan bidang kartesius. Jadi gambar di bawah ini disebut dengan bidang kartesius atau tempat untuk menggambar. Nah, bidang kartesius ini terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0. Sumbu X ini bisa juga disebut dengan apsis, nama lainnya apsis. Dan sumbu Y ini nama lainnya adalah ordinat. Nah, di sini sumbu X ini kalau ke kanan nilainya positif, kalau ke kiri itu negatif. Sedangkan sumbu Y kalau posisinya di atas ini itu nilainya positif, kalau ke bawah itu negatif. Koordinat itu adalah kedudukan titik pada bidang kartesius ini. Kedudukan titik pada bidang kartesius. Sebagai contoh di sini adalah titik A. Titik A ini kedudukannya berada di, kita lihat nih, cara menulis koordinat kartesius itu adalah X, Y. Jadi yang ditulis itu adalah X-nya dulu, baru Y-nya dulu. Nah, X-nya kita lihat, X-nya nilainya 3. Berarti kita tulis seperti ini. 3, Y-nya berapa? 5. Jadi, titik koordinatnya adalah 3,5. Atau disebut juga apsisnya 3, ordinatnya 5. Contoh lagi nih, misalnya yang B. Yang B ini kita lihat X-nya. X-nya berapa? X-nya adalah negatif 4. Kita lihat dari sini B-nya itu negatif 4. Jadi anak-anak kalau misalnya memang mau mempermudah untuk mengerjakannya, bisa di kertas kotak-kotak seperti ini. Terus kita lihat Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 3. Jadi B kita tulis negatif 4, negatif 3. Jadi apsisnya itu negatif 4, ordinatnya negatif 3. Dalam bidang kartesius ini juga kita bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 terletak di sini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 nilai X-nya itu positif, sedangkan nilai Y-nya juga positif. Kuadran 2 juga nilai X-nya negatif, sedangkan nilai Y-nya positif. Kuadran 3, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Kuadran 4, nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Pembahasan kedua yaitu tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya nih, titik A jarak terhadap sumbu X berapa? Cara mencari jaraknya adalah kita lihat nih, sumbu X-nya, jarak A terhadap sumbu X. Jarak titik A kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak titik A terhadap X adalah 5. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu Y kita hitung berarti dari sini. 1, 2, 3. Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3. Nah, ini kalau misalnya diketahui gambarnya, kalian bisa langsung lihat langsung ya berapa langkahnya di sini, berapa satuannya. Di sini ada 5 satuan, sedangkan jarak antara titik A dengan sumbu Y itu ada 3 satuan.
1, 2, 3. Nah, kalau misalnya ketika kalian menemukan soal tidak diketahui gambarnya, kalian bisa menggunakan rumus jarak titik A terhadap Y, berarti jarak titik A terhadap Y, kalian ambil kebalikannya. Berarti jarak titik A terhadap Y berarti 3. Sedangkan jarak titik A terhadap X kalian ambil yang sumbunya Y, berarti 5. Gitu kalau misalnya tidak ada gambarnya. Kita lihat yang B. Jarak titik B terhadap sumbu X, berarti kalian ambil yang Y-nya, karena jarak titik B terhadap sumbu X berarti ambil sumbu ordinatnya atau Y-nya, negatif 3. Jadi di sini tuh kalau misalnya di koordinat kartesius tuh tidak boleh negatif, semua harus positif. Kalau ini kan positif semua, sedangkan yang ini kan ada negatifnya. Jadi untuk menentukan jarak itu ketika dia negatif harus positif. Jadi jarak titik B terhadap sumbu X itu adalah kamu ambil yang kebalikannya, berarti ambil yang Y, karena dia negatif maka menjadi positif. Jadi jarak titik B terhadap sumbu X itu berarti kebalikannya, kita ambil negatif 3, karena nggak boleh negatif jadi kita tulis 3. Kalau misalnya jarak titik B terhadap sumbu Y, maka ambil yang X kan, ini kan negatif 4, tapi karena nggak boleh negatif jadi jarak titik B terhadap sumbu Y itu adalah 4. Tapi kalau misalnya diketahui gambarnya, kalian bisa menghitung satuannya seperti ini. Gitu, jaraknya adalah ini 5 satuan. Ini 3 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini 3, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Setelah video ini selesai, nanti di video selanjutnya ada latihan soal. Nah, kalian kerjakan latihan soal itu di kertas biasa atau di kertas kotak-kotak juga boleh, bebas. Terus kalian tulis jawabannya saja. Nah, setelah itu kalian foto, terus nanti kalian kirim ke link yang Bularas share ya. Nah, kirimnya 1 kali aja ya. Cukup sekian videonya, terima kasih. Selamat belajar anak-anakku.